Halo semuanya, terima kasih telah kembali lagi ke channel ini. Bagi yang baru bergabung, semoga kalian menikmati cerita ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah legendaris dari Meksiko yang telah membuat merinding banyak orang selama puluhan tahun. Sebuah manekin pengantin bernama La Pascualita. Apakah ini hanya pajangan toko biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik senyumnya yang diam? Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Di sebuah toko pengantin kecil di kota Chihuahua, Meksiko, berdiri sebuah manekin yang telah memikat perhatian dunia selama hampir 1 abad. Wajahnya begitu hidup, kulitnya tampak nyata, dan matanya seolah menatap langsung ke dalam jiwa kita. Penduduk setempat tidak memanggilnya dengan nama biasa. Dia adalah La Pascualita, manekin yang dipercaya memiliki roh manusia. Namun, La Pascualita bukanlah manekin biasa. Kisah mistis di baliknya telah menjadi legenda yang tak terlupakan. Apakah dia benar-benar boneka tak bernyawa? Atau sebuah jasad yang diawetkan? Legenda ini dimulai pada tahun 1930-an. Pemilik toko pengantin, seorang wanita bernama Pascuala Esparza, memperkenalkan sebuah manekin baru untuk memamerkan gaun pengantin. Namun, manekin ini langsung menarik perhatian semua orang. Kulitnya tampak terlalu realistis, dengan urat-urat halus di tangannya, dan ekspresi wajah yang penuh dengan emosi. Tapi, yang paling mencengangkan adalah kemiripannya dengan Putri Pascuala, yang baru saja meninggal secara tragis pada hari pernikahannya. Menurut cerita, Putri Pascuala meninggal karena gigitan laba-laba beracun, tepat sebelum pernikahannya. Tak lama setelah tragedi itu, manekin ini muncul di toko. Dengan wajah yang persis seperti wajah sang putri. Penduduk lokal mulai berbisik, apakah Pascuala telah mengawetkan tubuh putrinya untuk dikenang selamanya? Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Banyak penjaga toko mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam toko saat malam tiba, padahal toko sudah kosong. Beberapa dari mereka bahkan bersumpah melihat La Pascualita bergerak, meskipun hanya sedikit, seperti jari yang gemetar atau kepala yang tampak menoleh. Dikabarkan bahwa pada malam hari, La Pascualita terkadang akan berpindah posisi di jendela dan tatapannya akan mengikuti Anda berkeliling toko. Banyak pengunjung toko melaporkan hal-hal aneh saat berada di dekat La Pascualita. Beberapa mengatakan, mereka merasa dia mengawasi setiap gerakan mereka, matanya mengikuti mereka, kemanapun mereka pergi. Bahkan, ada yang bersumpah melihat La Pascualita tersenyum, meski hanya sekilas. Yang lain mengaku mendengar suara langkah kaki di toko pada malam hari, meski toko sudah kosong. Apakah itu suara roh yang gelisah? Atau hanya bayangan pikiran? Beberapa mantan pekerja toko pengantin memiliki cerita yang jauh lebih menyeramkan. Mereka mengaku, setiap kali mengganti gaun La Pascualita, tangan dan kakinya terasa hangat, seperti tubuh manusia. Ada juga yang berkata, jari-jari manekin ini memiliki bekas luka kecil, seperti tanda gigitan serangga, sebuah pengingat dari tragedi masa lalunya. Walau pakaiannya sangat sering diganti, tetapi hanya pemilik dan beberapa karyawan dekat yang diizinkan untuk mendandani dan membuka pakaiannya. Ada cerita lain dari calon pengantin yang mencoba gaun yang dipakaikan pada La Pascualita. Mereka merasa seolah manekin itu menolak melepaskan gaunnya. Gaun itu tiba-tiba terasa sulit dilepas, dan beberapa orang melaporkan mengalami luka kecil tanpa alasan saat mencoba mencopotnya. Banyak yang tidak sanggup bekerja lebih dari beberapa hari di toko ini. Mereka merasa ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang lebih dari sekadar manekin. Hingga hari ini, misteri La Pascualita tetap hidup. Apakah dia hanya manekin dengan detail luar biasa? Ataukah jasad seorang gadis yang tak pernah merasakan kebahagiaan di hari pernikahannya? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, jika kau berada di toko itu, berhati-hatilah. Jangan terlalu lama menatap matanya. Karena siapa tahu,
dia mungkin sedang menatap balik. Apa pendapat kalian tentang Lapas Kualita? Berikan komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah lainnya.